Perkenalkan, nama saya Sri Menda Marbun, asal dari Sumatera Utara. Setelah masuk Islam, nama saya biasanya dipanggil menjadi Khamsa. Keluarga saya tinggalnya di Sumatera Utara, tapi ayah udah lama meninggal semenjak saya umur 6 tahun. Saya dari kecil itu sekolahnya bareng keluarga, jadi udah terbiasa hidup mandiri. Dulu saya waktu masih memeluk agama Kristen, saya sering aktif dalam kegiatan kebaktian, pemuda-pemuda di gereja seperti kayak gitu. Ada kegiatan ikut, biasanya malam minggu kayak gitu ada kegiatan ikut. Saya mulai mengenal Islam itu ketika keluar dari sekolah, pernah ngeliat orang bercadar. Terus saya bilang, itu kok ada yang pakai tertutup kayak gitu, kan belum tahu kan namanya itu cadar. Terus saya tanya ke teman-teman, emang kayak gitu ada ya diajarin di agama lain? Kata teman-teman, ya pakaian kayak gitu sunnah di agama Islam. Baru saya, oh berarti ada agama Islam kayak gitu. Terus sampai di rumah tuh saya suka kepikiran, agama Islam itu yang seperti apa ya? Kok kayak ketutup semua kayak gitu, kayak nyaman ngelihatnya kayak gitu. Terus ketika saya sama keluarga tuh pergi keluar kayak gitu, terus kayak dibilang itu pakaian kayak gitu nggak layak kayak gitu di Indonesia, nggak boleh kayak gitu. Padahal menurut saya kayak nyaman kayak gitu, artinya kan kayak gerah gitu ya, kalau panas-panas kayak gitu gerah, yang makainya gerah gitu, tapi dia masih bertahan gitu pakai pakaian yang tertutup seperti itu. Berarti ada makna tertentu, ada makna yang spesial di balik pakaian seperti itu. Tetapi di sisi lain banyak orang yang bukan cuma keluarga doang, banyak di luar sana kayak bilang, ngapain sih harus kayak gitu, so alim banget kayak gitu. Terus dari situ saya mulai, kayaknya saya harus cari tahu nih, kok bisa banget kayak gitu, pakai pakaian kayak gitu kan panas harusnya, tapi kok dia bertahan gitu. Lama-kelamaan saya coba cari ke teman, cari di YouTube, suka buka dakwah kayak gitu. Terus sering kan di channel YouTube lain kayak gitu banyak banget yang sekarang dakwahnya melalui media sosial kayak gitu, kayak nyaman gitu kalau ngomongin Islam. Tapi karena saya mikir, apa sih keluarga saya nggak bakalan terima nih kalau saya belajar kayak gini. Dan benar banget, ketika saya udah 1 tahun mencari agama Islam, karena di situ saya posisinya sekolah sama keluarga di Jawa Barat, jadi saya nggak berani banyak tingkah, namanya kan disekolahin sama keluarga, kita harus manut apa yang dibilang kayak gitu. Terus waktu itu saya lagi sekolah, itu waktu kelas 11, saya pulang dari sekolah itu, tiba-tiba saya dipanggil disuruh duduk. Terus saya lihat buku yang saya pelajarin itu ada Iqra, ada Al-Quran, sama baca-bacaan buku Islami gitu, udah ada di meja. Aduh, bahaya banget nih, pasti ini udah bencana banget ini buat saya kayak gitu ya. Benar banget, di situ benar-benar kejadian kekerasan, dimarahin, difitnah, ditanyain siapa yang ngajarin kamu kayak gini, kasih tahu sama paman, katanya kayak gitu. Karena itu sekolah sama paman. Biasa kan kalau keluarga itu sayang sama kita, pasti kayak apa yang menurut mereka baik, mereka berusaha biar itu tetap kena ke kita. Terus sampai main kekerasan. Setelah main kekerasan, malamnya saya kabur dari rumah ke rumah teman selama 1 minggu. Di situ dicariin karena kebetulan kan banyak urusan-urusan sekolah kayak gitu kan, disuruh lagi pulang. Akhirnya pas pulang, itu pulang karena udah sampai mau bawa ke polisi, katanya gini, nanti kalau kamu nggak pulang biar polisi yang nyariin kamu. Aduh, saya mikir nih, saya sama keluarga kayak gitu, jangan sampai bikin keluarga malu kayak gitu kan. Lagi saya yang statusnya wanita gitu kan, takut dikira menjadi orang yang nggak benar di luar sana. Akhirnya saya pulang, saya lanjut sekolah itu tapi saya tidak pernah berhenti, nggak pernah berhenti mencari Islam secara diam-diam. Kejadian yang pertama kali itu membuat saya nggak pernah jerah untuk mencari Islam, karena semakin kayak banyak yang gitu yang melarang saya untuk mencari agama itu, berarti ada sesuatu nih yang di agama ini harus aku tahu kayak gitu. Tapi sebelum saya masuk ke kelas 12, sempat pernah ada kejadian, yaitu ketika saya PKL, terus saya pernah sakit hampir 1 bulan, banyak tuduhan keluarga yang bilang, jangan-jangan kamu udah hamil kayak gitu. Banyak tuduhan yang lain, sampai hingga pulang kampung saya didukunin. Tapi pas